Tahukah Anda, ada satu amalan sederhana yang begitu akrab di lisan, sering dibaca setiap hari. Namun, justru karena terlalu sering diulang, banyak yang tidak lagi menyadari kedahsyatan rahasia besar di baliknya. Amalan ini tampak ringan, singkat, dan mudah diucapkan. Tetapi, para ulama menyebutnya sebagai salah satu kunci terbukanya jalan keluar saat hidup terasa sempit. Sebagai sebab datangnya rizki ketika semua pintu terlihat tertutup. Dan sebagai penenang jiwa ketika hati dipenuhi kegelisahan. Betapa anehnya, sesuatu yang begitu dekat justru sering dianggap biasa. Padahal siapa yang mengamalkannya dengan keyakinan yang kuat, adab yang benar, serta hati yang benar-benar hadir, ia akan merasakan pertolongan Allah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu, apakah sebenarnya amalan itu? Mengapa sesuatu yang sangat singkat justru memiliki keutamaan yang begitu besar? Dan bagaimana cara mengamalkannya agar doa terasa lebih dekat untuk dikabulkan? Simak hingga selesai, karena bisa jadi selama ini Anda telah membacanya berkali-kali namun belum benar-benar menyentuh rahasia yang tersimpan di dalamnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar hajat dan doa yang sedang Anda harapkan. Siapa tahu banyak hati yang ikut mengaminkan. Dan doa yang diaminkan oleh banyak orang akan lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuliskan pula nama orang tua, keluarga, dan orang-orang tercinta yang ingin Anda doakan. Semoga Allah mudahkan urusan mereka, lapangkan rizkinya, sehatkan tubuhnya, dan bahagiakan kehidupannya. Semoga setiap doa yang Anda tuliskan menjadi kebaikan dan dibalas pahala yang berlipat oleh Allah. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam, yang hingga detik ini masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan berharga untuk terus mendekat kepadanya. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini tidak pernah lepas dari harapan dan ujian. Ada yang sedang berjuang melunasi hutang, ada yang memohon kesembuhan dari penyakit, ada yang menanti kelapangan rizki, dan ada pula yang mendambakan ketenangan jiwa. Seringkali kita sibuk mencari solusi ke sana kemari, namun lupa bahwa ada amalan ringan yang sangat dicintai Allah, yaitu memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Maka saya mengajak Anda semua, tuliskan di kolom komentar lafaz solawat terbaik untuk Rasulullah. Mari kita ramaikan dengan kalimat penuh cinta kepada Nabi kita. Bisa jadi dari satu solawat yang tulus, Allah hadirkan rahmat, diangkat kegelisahan, dilapangkan rizki, dan dikabulkan segala hajat kita. Jangan biarkan lisan ini kering dari menyebut nama kekasih Allah. Tulislah dengan hati yang rindu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga setiap huruf yang Anda tuliskan menjadi cahaya di dunia, pemberat amal di akhirat, dan sebab datangnya syafaat Rasulullah kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat penuh kemuliaan. Surah ini memiliki kedudukan yang sangat agung karena menjadi pembuka kitab suci sekaligus bacaan yang paling sering diulang dalam setiap rakaat sholat. Berbeda dengan surah lainnya yang turun secara bertahap, Al-Fatihah memiliki keistimewaan tersendiri, menunjukkan betapa besar nilai dan kedudukannya sebagai inti ajaran Islam yang ringkas namun mendalam. Surah ini disebut Al-Fatihah karena menjadi pembuka. Juga dikenal sebagai Ummul Quran dan Ummul Kitab, yang berarti induk Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran secara garis besar tercermin di dalamnya. Di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, pengakuan ibadah hanya kepadanya, permohonan pertolongan, serta doa memohon petunjuk menuju jalan yang lurus. Jika direnungi, Al-Fatihah mengajarkan adab berdoa yang sempurna. Dimulai dengan pujian, dilanjutkan dengan penghambaan, lalu diakhiri dengan permohonan. Inilah rahasia mengapa surah ini menjadi inti dari seluruh pesan Al-Quran.
Karena kedudukannya yang tinggi, Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan. Ia menjadi rukun sholat, membawa ketenangan jiwa, membuka pintu rahmat, dan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah bagi yang bersungguh-sungguh. Banyak ulama menganjurkan memperbanyak membacanya ketika memiliki kebutuhan penting atau menghadapi kesulitan. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah, terdapat amalan yang masyhur di kalangan orang-orang soleh, yaitu membaca Al-Fatihah setelah sholat maghrib sebanyak 41 kali dengan penuh kekhusyukan. Setelah itu, berdoalah dengan penuh harap. Jika hajat itu baik dan halal, maka dengan izin Allah, jalan menuju pengabulannya akan dimudahkan. Bisa jadi dikabulkan segera, bisa pula ditunda untuk waktu terbaik, atau diganti dengan yang lebih baik. Karena doa seorang mukmin tidak pernah sia-sia. Amalan ini bukan sekedar jumlah bacaan, melainkan kesungguhan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada Allah. Banyak orang berdoa dengan lisan, namun hatinya lalai. Padahal ketika hati benar-benar hadir dan berserah, disitulah kekuatan doa menjadi luar biasa. Al-Fatihah menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah, karena isinya penuh pujian, tauhid, dan permohonan. Rasulullah menyebutnya sebagai surah paling agung. Para ulama menjelaskan bahwa maknanya mencakup seluruh inti Al-Quran. Siapa yang menjadikannya bacaan harian dan merenungi maknanya akan mendapatkan ketenangan, petunjuk, dan kedekatan dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Fatihah dapat menjadi sarana membersihkan hati, menenangkan pikiran, memudahkan hajat, menjaga perlindungan, membuka keberkahan, memohon kesembuhan, melancarkan rejeki, hingga menguatkan daya ingat. Namun, semua itu kembali kepada satu hal, keikhlasan, keyakinan, dan tawakal kepada Allah. Karena yang memberi manfaat bukanlah bacaan itu sendiri, melainkan Allah yang Maha Kuasa. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan kembali hubungan kita dengan Al-Fatihah. Bacalah dengan hati yang hadir, pahami maknanya, dan jadikan ia sebagai doa dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah membuka pintu rahmat-Nya, melapangkan rejeki kita, menenangkan hati kita, dan mengabulkan segala hajat yang baik. Jika Anda merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga dan sahabat, dan tuliskan doa Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan. Semoga Allah kabulkan semua harapan kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.